وسلم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال المتدائمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أهوال المتدائمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangka ngaji bareng tafsir Sanadain. Semoga kita selalu dianugerahai oleh Allah dengan sehat walafiat dan semangat dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau baik di kehidupan kita sehari-hari maupun nanti di akhirat. Allahumma
Amin. Para mahasiswa yang kami cintai, marilah sebelum kita mulai kajian kita berkaitan dengan surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah, kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah pada Nabi Muhammad, pada mushaf Tuhan kita Imam Jalalain, dan pendiri tingkat ala dunia Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina lam akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina iman lawan barang unzila kang diturunake apa man ilaika marang sira Muhammad ay Al-Qur'an, tegese Al-Qur'an. Wama lantaran unzila kang diturunake apa man min qablik ing dalam sadurunge sira ya Muhammad air rupani tegese At-Taurat wal Injil wa ma huwa Zabur, tegese kitab Taurat, kitab Injil lan liyane Taurat lan Injil. Wabil akhirati lan kelawan dina akhirat utawi ya alladzina iku imuna padha yakinake tegese padha yakinake ayat lamuna sapa alladzina ulaika utawi mengkono alladzina al-mausufuna bima tu'ira'i tegese wong kang di sifat kelawan barang tu'ira kang den tutur apa man ala utan tegese yaitu tetap ing atase petunjuk Rabbihim saking tetap saking pengerane bulan wa ulaika utawi mengkono alladzina hum ulaika iku al-muflihuna wong kang bejo kabeh ai al-faizuna tegese wong kang padha berboleh bil jannati lawan swarga anna juna tur padha selamat kabeh minan nari saking neraka. Para mahasiswa yang kami cintai, ini kaitannya dengan surah Al-Baqarah. Yang pertama, di alladzina yu'minuna ay alladzina dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kemarin mereka yang beriman dengan hal-hal ghaibiyat ay as-sam'iyat, hal yang bisa kita dapat informasinya yang bersifat pendengaran dan kita yakini, yang berkaitan dengan surga, neraka, atau yang berkaitan dengan yaumul akhirat. Jadi setelah meninggal tentu kita harus yakin adanya yaumul ba'di atau hari kebangkitan, ada yaumul jazaa,
ada yaumul mizan, dan yang terakhir adalah al-jannah wa nar, yang berkaitan dengan surga dan neraka. Wa yuqimuna shalah, dan menjalankan salat dengan beberapa syarat, rukun, dan hal-hal yang berkaitan dengan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menafkahkan sebagian dari harta mereka. Walladzina yu'minuna, dan selanjutnya adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad, atau kitab-kitab yang harus kita yakini setelah Al-Quran, atau sebelum Allah menurunkan Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi, yakni ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, dan ada kitab Al-Injil. Kita diwajibkan untuk meyakini karena kita juga dituntut di dalam arkanul iman. Unsur-unsur keimanan dalam keyakinan kita ada 6 itu, yakni al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dan ini adalah unsur yang berkaitan dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Wa ma unzila min qablika, jadi bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jadi apa yang pernah diturunkan atau ajaran para nabi dan para rasul, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan tentunya beriman kepada apa? Kepada hari akhir. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang disifati atau orang-orang yang selalu di dalam petunjuk Tuhannya, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang faizun. Faizun itu berarti orang-orang yang beruntung. Di sini diartikan muflihun. Al-faizun bil jannah an-najuna minan nar. Jadi falah, al-falah sama al-falah. Jadi beda nanti. Kalau al-falah itu berarti apa artinya? Petani. Jadi waktu kita humul muflihun, karena ada sedikit kaitan antara falahnya yang berarti nanti beruntung dan falah dalam arti al-falah. Jadi kalau umpamanya ada satu makalah, al-falahu sayyidul bilad wa malibuhu al-hakiki. Jadi sebenarnya raja atau tuan yang berada di satu negara itu adalah para petani. Al-falahu sayyidul bilad wa malibuhu al-hakiki. Jadi kalau umpamanya di Undal ini ada fakultas pertanian, itu sebenarnya ketika kita mau merujuk di dalam makalah ini adalah apa? Mereka akan dididik untuk menjadi apa? Sayyidul bilad, jadi penguasa raja yang ada di negaranya. Karena ketika kita bicara tentang pertanian, produk pertanian, hasil pertanian, tentu itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Bertani bukan hanya bertani dalam arti bercocok padi, tapi bisa bertani dalam arti agro bisnis yang lain. Jadi bertani bisa dalam arti apa? Bertani di bidang perkebunan dan lain
sebagainya. Wa ulaika humul muflihun. Jadi mereka adalah orang-orang yang bejo. Nah, ini kalau dengan sudah bicara orang bejo ini kan sudah orang yang keberuntungannya sudah luar biasa. Kalau di dalam promosi apa ini? Jadi orang pinter itu kalah dengan orang bejo. Jadi orang bejo itu artinya apa? Ya orang yang beruntung. Jadi dengan bisa datang ke sini saat ini bisa berarti dengan adalah orang yang bejo, sehat, bisa memanfaatkan kesehatannya. Ada orang yang sehat tidak punya kesempatan, ada orang punya kesempatan tapi kurang sehat. Tapi kalau al-muflih atau orang bejo dalam arti kehidupan kita sehari-hari, ya orang yang bisa memiliki dan mempunyai semuanya. Memiliki dan mempunyai semuanya. Itu apa? Al-muflihun. Jadi mengalahkan yang lain. Mereka adalah wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang beriman kepada Allah berkaitan dengan hari apa? Yang gaib. Karena unsur keimanan mau tidak mau ini nanti sangat mempengaruhi apa? Mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi maka yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu ada hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Jadi kehidupan bermasyarakat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghargai tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau umpamanya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya bicara yang baik atau tidak. Jadi orang yang bicara dengan semaunya tanpa kontrol diri, orang bertetangga semaunya tanpa kontrol diri, karena mereka bisa jadi apa? Terlena dengan keimanan mereka kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Kalau kita iman kepada Allah dan hari akhir, tentu yang berkaitan dengan muamalah sehari-hari kita ini pasti nanti kita yakin akan dimintai apa? Pertanggungjawaban. Kalau baik akan diganjar oleh Allah kebaikan. Kalau jelek pasti akan diganjar oleh Allah dengan apa? Dengan dosa atau siksa. Wa ulaika humul muflihun, mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung atau bejo. Al-faizuna bil jannati anajuna minan nar. Jadi selamat dari neraka dan masuk di dalam apa? Di dalam surga. Dengan kata kita ini kadang-kadang kalau menurut saya kita saat ini bisa menikmati contoh dari apa? Surga. Dan kita juga bisa merasakan siksa neraka ketika kita berada di dunia ini. Ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, itu biasanya akan menimbulkan ketenangan dan kesenangan di dalam diri. Tapi kalau kita berbuat jelek pada orang, itu akan menimbulkan apa? Kegundahan, kesusahan yang akhirnya bisa menyiksa diri sendiri. Jadi kalau umpamanya sebagai contoh kita hibah itu kan akhirnya kita menyiksa diri kita karena takut ketika nanti orang yang kita omong itu nanti apa? Ketahuan. Tapi kalau kita bicara jujur kepada yang lainnya, tentu kita akan merasa senang tanpa ada beban di dalam apa? Di dalam berbicara atau di dalam pergaulan kita. Itu sebenarnya ketika kita ingin menikmati surga yang ada di kita ingin makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang halal tentu itu sangat berbeda.
Kita mendapatkan makanan yang halal akan memberikan satu kenikmatan pada diri. Dan ketika kita, ketika mendapatkan satu makanan yang dilarang oleh Allah haram, itu pasti akan membuat diri kita menjadi susah. Jadi memang sebenarnya perjalanan ke surga itu jalannya sangat enak dan mudah, tapi jalan ke neraka itu sebenarnya masuk susah. Ya, kalau umpamanya sekarang kita ingin masuk surga kan jalannya mudah, umpamanya berbuat baik. Ketika ingin ke neraka berbuat jelek, ya kan berbuat jelek itu kan susah. Jadi ketika kita mau umpamanya mencuri, nah tentunya kan susah itu. Tapi kalau kita mau pinjam barang orang lain tentu akan lebih mudah. Pinjam sandal itu lebih mudah, gosok itu lebih susah. Karena ketika kita mau gosok itu pikirannya macam-macam, ketika sedang proses gosok juga pikirannya juga macam-macam. Tapi ketika kita pinjam atau memakai hak milik kita sendiri kan bebas, tanpa ada pikiran yang aneh. Sehingga ini kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah dan harta beriman. Sehingga wa'ulaika humul muflihun. Jadi mereka termasuk kategori orang-orangnya yang bijak atau orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina stundiru akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina ka'abi jahlin kaya Abu Jahal wa Abi Lahab kaya Abu Lahab wa nahwihima lan sepadani Abu Jahal lan Abu Lahab iku sawan padha bae alai ing atase alladzina antar taun ana tau utawi sira meten sira hum ing alladzina bitahqiqil hamzatain wa ibdal thaniyah alifan wa tasdhiha wa bil alif bainal musahhalah wal ukhra wa tarbihi. Ini artinya akan kita tahu ya terus aklam umdirul utawi orang dan materi sira ing alladzina iku la yu'minuna ora padha iman ya alladzina. Tegese ikimilah krono oleh mudane sapa Allah itu saking alladzina dan kang kono ora iman pada tatmak moko ojo berusaha sirofi imanihim ing dalam imani alladzina wal inzaru utawi aran meten-meteni iklamun iku ora roh maka tahwifin sartani meten-meteni khotama wusticap sapa Allah alam kulubihim ing atase pira-pira alladzina kafaru ai imanna tabaka alaiha tegese nolak sapa Allah kencang sapa Allah alaiha ing atase kulubihim wastau tako lan nalani sapa Allah fala yadkhuluha mongko ora bisa ha ing dalam kulubihim apa khairun kebagusan wa ala samihim lam ing atase ini alladzina hai mawakili tegese kira-kira panggonane samihim fala yantabiuna mongko ora maringi manfaat sapa alladzina kafaru bima kelawan barang ai kelawan yasmauna kafaru iya alladzina kafaru ingma minal haqqi saking bayani kebenaran
Wala sorihim lan iku tetep ing atase pira-pira peningali alladzina kafaru bisyawatun utawi untuk tegese bitopon tegese tutup palayun siruna orang ningali sapa alladzina kafaru al-haqqa ing kebenaran walahum lan iku tetep keduwe alladzina azabun utang siksa alimun kang gede tegese qawiyun tegese kuat daimun tur kang tetep tur kang langgeng wa nazala fil munafiqina lan temurun fil munafiqina ing dalam orang wong-wong munafik apa ayat. Para mahasiswa yang kami cintai, ini satu peringatan kepada kita semuanya bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang atau orang yang ingin didakwai, contohnya ketika Kanjeng Nabi menginginkan dakwah Islam kepada para Quraisy yang berkaitan dengan dakwah mereka. Ketika berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, maka Allah sudah memberitahukan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diperingati atau tidak diperingati, mereka tetap akan akan menolak terhadap kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng. Ketika jenengan menjadi seorang guru, baik umpamanya guru di sekolah atau guru-guruan, jadi guru-guruan itu belajar jadi guru. Di antara kemahiran seorang guru pasti bisa melihat, oh hari ini nyandak terhadap apa yang kita sampaikan. Kita akan cari anak, umpamanya ada kasa aiku babi. Kita bisa melihat, oh anak ini ketika kita ajari manut, orang tuanya mendukung, insya Allah pada tahapan berikutnya dia akan bisa kita jelaskan kami. Hari ini mungkin baru aiku babiku tabiku. Besok kita melangkah pada Pak Kali itu jajiju hariku khom. Sehingga kita tahu anak ini semangat, anak ini bisa kita lanjutkan pelajarannya, sehingga satu hari mungkin kita bisa mendapat 4 atau 5 guru. Kadang atau kita juga bisa melihat, oh anak ini mamanya bisa kita tambah hatiku baru. Tapi ternyata ketika kita mau nambah ke tabidu sasisu, ada rasa keengganan, ada rasa kemalasan, sehingga anak ini tidak segera mendapatkan pengetahuan yang setara dengan anak yang lain. Tentu kita sebagai guru pasti tahu anak ini sergap, anak ini pinter tapi males-malesan, anak ini pinter, anak ini biasa rajin tapi apa saja, sehingga pada situ kita tahu dan paham. Oh berarti ini bisa kita lanjutkan. Oh anak ini tidak bisa kita lanjutkan karena ada sifat keengganan dan kemalasan. Sehingga ketika Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi mereka yang sudah tercipta atau sudah tercap dengan kekafirannya, maka kita memberitahu, Nabi memberitahu, tidak memberitahu akan sama. Jadi ketika Abu Jahal, Abu Lahab ini didakwai dengan cara apapun,
tetap saja mereka tidak akan bisa menerima. Di antara faktor tidak bisa menerimanya adalah apa? Ada rasa kesombongan, ada rasa gengsi, karena memang bisa jadi merasa seakan-akan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berasal dari diri Nabi Muhammad. Yang dilihat oleh mereka adalah apa? Siapa yang membawa ajaran itu, bukan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Maka ada makalah apa? Undur makalah wala andur man Allah. Saya dikatakan itu kan sirtu lahu abdan man alamani harfan sirtu lahu abdan. Siapa saja yang mengajari saya tentang satu huruf, maka saya siap untuk menjadi hambanya. Sehingga tidak dilihat dalam arti apa yang dibawa ini adalah apa, ini kebenaran, bukan siapa yang membawa kebenaran. Maka bisa jadi Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Lahab, Abu Jahal ini hanya miniatur. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ini hanya sebagai satu figur yang bisa jadi pada zaman sekarang ini akan ada Abu Lahab, Abu Jahal yang lain. Jadi mereka tidak mau menerima ajaran agama Islam karena mereka melihat yang membawa. Maka kata kita ini kan kalau mau ini sopo sing ngaji, sopo sing ceramah, Pak sing ceramah gak detail atau detail. Ini kan berarti kita masih melihat apa? Melihat kebenaran berasal dari apa? Dari gelarnya. Jadi dari ngaji, dari pondok, dari santri, kata orang pondok ngaji, apa sih kan disampaikan? Nah, itu kan kita sebelum menerima apa yang dia sampaikan, kita sudah menutup diri karena kita melihat personalnya, bukan melihat apa yang akan disampaikan. Nah ini diantara apa? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau menerima kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, sawa'un 'alaihim adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kamu peringati atau tidak kamu peringati ya sama saja. Dengan kalau sudah sebagai contoh, dengan kalau sudah jatuh cinta kepada seseorang, sementara yang ingin dengan cinta itu yang dilihat hanya hartanya, dengan pinternya atau intinya setinggi apapun tidak akan diterima. Sampai yang kuliah bawa sepeda hotel, aku balik sing kuliah sing bawa masih intinya 3,3 yang kriterianya itu bukan 3,nya, kriterianya adalah apa? Gengsi naik motornya. Sehingga rayuan apapun tidak akan diterima karena tertutup dengan apa? Dengan engkang. Ya kan sama seperti itu. Jadi di WA, di SMS, di ini apa saja tidak akan mau menjawab karena apa ya? Memang dari awal apa? Kriterianya sudah berbeda, tidak mencari umpamanya yang pinter, yang umpamanya yang kipinya bagus, yang rajin, tidak yang dicari adalah apa? Sehingga apa? Kebenaran bisa tertutup dengan apa? Dengan antar kamu amal tutirun. Jadi kamu meyakinkan dengan aneka ragam keyakinan apapun, dia tidak akan mau membuka hatinya kepada sampean karena apa? Tertutup dengan apa? Di sawah kaitan dan kaum amal tutirun lain. Ini bukan berarti dengan firman Allah seperti ini bukan berarti apa?
Allah atau kita disuruh untuk berhenti berdakwah tidak. Ini agar kita di dalam berdakwah itu apa? Bisa empat papan dalam arti apa? Yang melihat situasi, kondisi, keadaan apa yang akan kita beri apa? Dakwah. Jadi kita melihat kapasitas masyarakat, kondisi yang ada di masyarakat tersebut, sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh mereka. Walaupun memang ada apa modelnya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gishawa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun adzim. Khotam itu kan kalau mamanya pada zaman Nabi itu mempunyai stempelnya kanjeng Nabi disebut khotam. Khotam itu ya stempel, bisa jadi khotam itu berarti apa? Berarti cincin. Nah, khotamallahu ala qulubihim apa? Ini sudah pada stempel, artinya pas sudah dicap, sudah dipastikan ada stempel itu. Khotamallah, jadi bos ngecap, bos nyetempel, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gishawa. Jadi di sini Allah memberitahukan khatamallahu ala qulubihim. Di qalbunya wa ala sam'ihim, bukan wa ala udunihim. Wa ala absarihim, di atas penglihatan, bukan ala afidihim. Jadi di sini apa? Al-qulub, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi bukan dalam arti di apa Allah memberikan apa? Memberikan gambaran tentang telinga. Jadi bukan khatamallahu ala qulubihim. Karena ketika kita bicara tentang ala udhunihim, bisa jadi udhun itu mempunyai apa? Kelemahan. Wa ala absarihim, kenapa kok bukan ala ini? Karena mata bisa mempunyai kelemahan. Jadi maksudnya gini, kenapa kamu tidak melihat kebenaran? Mata saya sedang sakit. Kenapa kamu kok berdiri di depan papanya orang, kamu melihat tapi tidak memberitahu? Karena waktu itu kacamata saya tidak, saya kan ini. Nah, itu kan bisa menjadi alasan. Sehingga Pak, di sini Allah memberitahukan bukan apa, bukan mata, bukan telinga. Karena telinga nanti itu menjadi apa? Menjadi alasan. Tapi kalau dengan pendengaran kan pendengaran dengan berbagai macam media. Penglihatan juga berbagai macam media. Tapi mata dan air itu mempunyai satu kelemahan, sehingga Pak, di dalam Al-Quran ini dijelaskan oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gishawa. Kalau umpamanya utuh di sawah itu berarti kan pelolong, telinganya ditutupi dengan tangan. Ketika mata kan bisa ditutup dengan apa? Dengan tangan. Maka apa di sini apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Maka kita tentu ketika bicara tentang aneka ragam sifat innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru ini kan apa? Ketika kita bicara tentang al-kufru, bisa jadi al-kufru itu dengan berbagai macam varian. Jadi kalau saya mensisir dari bukunya Pak Quraisyihab yang berkaitan dengan penjelasan ayat ini, kufur itu ada 5 macam. Jadi satu anwa minal kufri,
Di innal ladzina kafaru di dalam tafsir Al-Misbah itu Pak Quraisy menjelaskan bahwa kafir itu ada 5 macam. Yang pertama adalah al-kufru, dalam arti tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yakni orang-orang yang tidak percaya dengan apa? Dengan adanya Tuhan, atau orang ateis. Teis itu artinya Tuhan, berarti tidak. Jadi ateis adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan, sementara kepercayaan atau alirannya disebut sebagai ateisme. Sehingga ketika ada orang bicara berkaitan dengan komunisme, dalam arti ateis adalah mereka yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi mereka percaya bahwasanya ya lahir ya seperti ini dengan proses proses simbolis mutualis yang berkaitan dengan hubungan. Kenapa kok ada ada tumbuhan? Ya karena ada air. Setelah itu siapa yang menurunkan hujan? Ya hujan itu prosesnya berasal dari uap, dari air laut menguap dan dia menjadi gumpalan awan, ada unsur garamnya. Setelah itu kena angin turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, akhirnya turun ke bumi. Jadi bumi karena aneka unsur yang di bumi itu kena air, akhirnya muncul ke bumi. Sehingga itu yang dikaji. Mereka tanpa meyakini adanya adanya kekuatan yang luar biasa di luar kekuatan alam. Jadi kenapa umpamanya yang di sana hujan kok di sini tidak hujan? Ya memang ada sebab secara alamiah. Sehingga mereka selalu mengatakan proses alamiah yang tidak ada kaitannya dengan campur tangan Tuhan. Ya mereka ada di antara masyarakat di Indonesia ini ada yang masih pada tahapan tidak mempercayai adanya Tuhan. Ini disebut sebagai kufur yang pertama. Terus kufur yang kedua adalah al-juhud. Jahada yajhadu al-juhud, mengetahui kebenaran tapi menolaknya. Jadi ketika tadi disebut dengan adanya aneka ragam proses itu, ketika kita mengatakan kan ada kekuatan yang luar biasa di luar kekuatan alam, di luar kekuatan manusia, mereka tetap tidak mau menerima tentang tentang keyakinan tersebut. Yang ketiga adalah kufur nikmat. Telah dianugerahi oleh Allah. Jadi karena tadi proses pertama kedua, setelah kufur nikmat itu dalam arti ya tidak mengakui aneka ragam anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya atau kepada kita. Jadi dengan qaul alhamdulillah berarti secara tidak langsung kita sudah meyakini bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita terima adalah merupakan anugerah Allah. Di kufur nikmat itu tidak mengakui adanya nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang keempat adalah tidak menjalankan ketaatan atas apa yang diperintah oleh Allah. Jadi kafir yang keempat ini adalah kafir yang tidak menjalankan tuntunan agama. Jadi bisa jadi dia yakin dengan adanya Allah, jadi yakin dengan rukun iman yang pertama, kedua dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok tidak sholat, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh
Allah dan tidak mau menjalani apa yang atau menjauhi apa yang dilarang. Ya, kalau kita lihat di sekitar kita kan banyak orang yang katanya sudah mukmin, katanya sudah muslim, tapi apa tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah atau dijauhi apa yang dilarang. Ini masuk kategori kafir yang keempat. Sementara kafir yang kelima adalah kufur baroah, tidak merestui atau melepaskan diri dari tanggung jawab. Dia sudah merintah terhadap tuntunan agama, tapi dia tidak mau menjalankan. Dalam bahasa lain, ketika ada istilah kafir Allah, ini masuk kategori apa? Kufur baroah. Aneka ragam kekafiran ini, di antara penyebabnya adalah yang pertama adalah rasa sombong. Yang kedua adalah tidak adanya bimbingan. Jadi kalau di dalam tafsir istilah itu, orang yang bertakwa itu akan diliputi dua hal. Yang pertama hidayah dari kesucian jiwanya dan hidayah dari petunjuk Al-Quran. Jadi kalau umpamanya dengan hati yang jernih, kita mampu berpikir dan menemukan satu tingkat kebenaran, itu adalah apa? Itu adalah petunjuk dari Allah. Maka Kanjeng Nabi ketika bicara tentang zuhud, bicara tentang apa? Tentang ya zuhud, satunya apa? Wiragi. Wiragi itu kan apa? Sifat menjauhkan diri dari perkara syubhat. Karena syubhat itu kan mendekatkan kepada apa? Kepada keharaman. Maka lebih baik hal-hal yang syubhat itu ditinggalkan. Karena ketika kita masuk ke dalam atau masuk ke lubang barang-barang atau hal-hal yang haram, itu nanti akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kalau umpamanya ada seseorang makan barang haram, itu nanti pasti akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa yang berkaitan dengan apa? Dengan diri. Kalau dimakan, maka akan menjadi darah, menjadi daging, maka hal-hal yang haram ini nanti akan mempengaruhi juga kepada pola pikir. Kalau pola pikirnya sudah terpengaruhi, maka bisa jadi dia akan memperkeruh hatinya. Kalau sudah memperkeruh hatinya, tentu dia nanti akan terjauhkan dari apa? Dari petunjuk. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak Ures dalam tafsir Islam ini, hidayah dari kesucian jiwa. Dalam arti apa? Ya, kesucian diri kita dari hal-hal yang syubhat itu nanti akan mempengaruhi apa? Pola pikir yang akan mempengaruhi diri kita. Kalau umpamanya suatu saat kita muncul di dalam diri kita malas sholat jamaah, malas sholat tepat pada waktunya, maka kita harus segera introspeksi. Kalau ada seorang bapak atau seorang perempuan, aku biasa menstruasi ini 6 hari, ini aku 6 hari plus setengah hari. Sehingga ketika peristiwa ketiga, ketika sudah 6 hari, mestinya dia segera membersihkan diri untuk bisa menjalankan sholat. Sebelum melakukan itu sudah ada di dalam dirinya untuk memariatus dan wudu'i. Untuk memariatus dan wudu'i, sehingga dia menunda mandi besar dalam rangka mensucikan diri dari haid.
Besok kalau tadi sudah lebih dari setengah hari, nanti atas males, kok tak butuh begini. Nah, sehingga yang aslinya 6 hari bisa menjadi 7 hari. Lama sama kok baru ngagus, kok lebih butuh. Nah, ini kan apa? Ini perlu introspeksi. Kenapa saya ketika sudah menstruasi, sudah waktunya mandi besar, kok tidak segera ingin mandi besar? Apa yang salah dengan diri saya? Sehingga saya harus beralasan untuk segera mensucikan diri dan menjalankan hal yang diwajibkan kepada saya. Nah, ini perlu introspeksi. Terus yang kedua adalah hidayah petunjuk Al-Quran. Di Al-Quran ini kan mestinya harus selalu kita baca dalam arti membaca dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita sudah sebagian ini sudah menjadi mahasiswa, maka bacaan Quran itu tidak sekedar mengejar fadilah. Mengejar fadilah itu cepet-cepetan hatam, tapi tidak mau memahami apa yang sedang kita baca. Maka ketika membaca umpamanya tiap hari membaca Waqiah, itu mestinya pada tiap hari itu ada tambahan pemahaman terhadap kandungan surah Waqiah, sehingga surah Waqiah itu bisa menambahkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Bukan sekedar kita ambil apa fadilahnya agar rezekinya bertambah lancar, tapi rezekinya bertambah lancar, pemahaman terhadap Al-Quran juga bertambah. Karena itu akan memberikan apa sedikit banyak petunjuk di dalam apa dalam kehidupan kita. Di khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ya, mereka mungkin tidak merasa kalau sedang mendapatkan siksaan. Di orang yang iri, orang dengki, orang sombong itu sebenarnya kan orang yang sedang sakit, dan orang yang sakit itu biasanya dirinya akan tersiksa. Silakan kalau ingin mencoba sehari menjadi orang yang sombong. Jadi, ya caranya aku sombong fakultas. Silakan mencoba untuk menyombongkan diri satu hari saja. Kira-kira ketika nanti merasa nyaman atau merasa tersiksa. Bisa membuat sombong diri sendiri. Aku ingin sombong sama pakaianku, tapi pakaianku gak senar. Sehingga mau sombong dari pakaian itu sudah apa? Ya kesulitan untuk mencari modal membeli baju yang mau disombongkan. Saya ingin menyombongkan kopiah Capalu. Kopiah saya bagus, Capalu paling mudah dengan saya. Kalau memang mau menyombongkan, umpamanya ya cari kopiah yang harganya apa? Kopiah Hawin yang umpamanya yang susun atau yang apa yang harganya ada 300. Sehingga mau menyombongkan diri itu saja sudah susah. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan satu kebenaran, itu ketika kita sombong, itu juga akan menyusahkan diri. Sama ketika jenengan ingin iri atau dengki, silahkan mencoba. Kira-kira ketika kita melakukan dan menyadari keirian kita, kedengkian kita, itu kira-kira kita merasa nyaman atau malah tersisa. Sehingga pada sini walau ada pun adzim, bisa jadi siksa yang pedih, siksa yang besar itu ketika berada di dunia, dan bisa jadi ditambah adab bagi mereka adalah adab di akhirat yang berbunyi atau yang berkaitan dengan siksa di dalam neraka.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Insyaallah yang berkaitan dengan ayat ini akan kita lanjutkan pada bulan depan, dan semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk golongan orang-orang yang selalu membuka diri dan bisa mensyukuri apa yang